Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Demi Pena, bersama lagi dengan saya Erna Nuraini, dan seperti biasa nih, saya biasanya suka sharing-sharing sesuatu yang terkait dengan pendidikan. Dan hari ini yang kita akan sharingkan adalah bagaimana mengisi liburan, yang kita tahu bahwa dalam terdampak dari penyebaran wabah corona, maka kita semua harus melakukan social distancing, yang mana melakukan work from home maupun study from home. Nah, it's okay, tidak masalah ketika ada sesuatu yang kurang menyenangkan, tetapi pastinya kita bisa mencari hikmah atau hal positif, dan kita bisa menyelenggarakan sesuatu yang sifatnya membina atau membangun buat putra-putri meskipun harus liburan. Jadi mereka tidak perlu ya seharian penuh selalu didampingi gadget, mainan game melulu dan sebagainya. Oke, seperti yang Anda lihat di sini saya sudah bikin list nih, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengisi liburan. Kalau untuk para orang tua sih bukannya liburan ya, tetapi tambah sibuk kali karena harus mendirect, mengarahkan putra-putrinya untuk melakukan kegiatan di rumah dengan lebih positif. Nah, tetapi jika kita tidak punya konsep, mungkin kita malah akan menyia-nyiakan waktu itu, dan putra-putri akan sibuk dengan gawe atau gadgetnya dan tidak mendapatkan sesuatu yang positif. Maka bagaimana kalau kita berikan sebuah list ya, yang bisa Anda jadikan inspirasi aja, barangkali ini bisa dilakukan di rumah Anda. Ya, mengisi liburan ini kita bisa yang pertama mengajak putra-putri untuk berkebun di pekarangan. Baik berkebun yang sifatnya produktif, bisa digunakan untuk masak, untuk dimakan langsung, misal buah dan sayuran. Bisa juga suatu yang sifatnya dekoratif, misalnya yang seperti saya sediakan di sini. Ya, ini adalah pohon moss rose, atau kalau orang Jawa disebut dengan pohon krokotan ya. Bunganya cantik-cantik sekali dan berwarna-warni, dan ini mudah sekali untuk ditanam. Dan ini menggunakan media toples yang saya potong bagian atasnya, kemudian diberi lubang bagian bawahnya, diberikan tanah dan pasir yang dicampur. Kemudian kita cari benih moss rose, kita tanam, dan anak-anak kita ajak untuk melakukan hal ini, dan kita sampaikan bahwa ini adalah bunganya kamu, maka kamu harus merawatnya. Bunga ini cepat sekali menghasilkan bunga ya, ketika dari masa pertama ditanam dan kemudian mulai tumbuh bunga, itu tidak butuh waktu yang lama, dan ini akan membuat putra-putri Anda merasa berprestasi bahwa mereka sudah mampu menanam bunga. Nah, ini adalah pilihan yang bagus untuk mengajak putra-putri Anda mengisi liburan dengan cara berkebun di pekarangan. Dan selain itu bisa juga dengan tumbuhan yang lain seperti tadi saya sebutkan, buah dan sayuran. Oke, berikutnya adalah membuat prakarya. Membuat prakarya untuk putra-putri Anda yang barangkali masih sekolah dasar atau SMP atau bahkan SMA, kita bisa memanfaatkan kain flanel ya, dan juga memanfaatkan kain bekas. Ya, ini adalah contoh yang saya buat. Ini namanya bantal jarum pentul. Barangkali ibu-ibu atau mbak-mbak punya banyak jarum pentul, butuh bantalan, ini dia untuk bantalannya. Dan ini bisa kita buat dari flanel yang diisi dengan kain bekas yang dipotong-potong sehingga tampak seperti bantal. Kemudian ini adalah semacam dompet, di mana dompet ini menggunakan kain flanel, kemudian diberikan tusuk tepi atau tusuk weston seperti ini ya. Kemudian diberi ornamen bunga. Bunganya juga gampang sekali, banyak sekali cara di YouTube, Anda bisa belajar dan kita ajarkan ke anak-anak. Mereka akan sangat bangga, akan sangat merasa berkarya ketika bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya karya seperti ini. Kemudian
Ini adalah gantungan kunci yang saya buat dari bekas tikar yang sudah sobek. Lalu kemudian saya ambil, kemudian saya pola seperti daun. Kemudian ini diberikan lingkaran kecil, di mana itu untuk tempat menaruh gantungannya. Dan insya Allah dengan begini kunci Anda susah untuk hilangnya, karena penandanya itu besar dan mudah sekali terlihat, warnanya menyolok dan juga ukurannya besar. Nah, ini Anda bisa ajak bersama anak-anak. Bentuknya sangat variatif, boleh berupa ikan, lumba-lumba, daun, atau hati. Pokoknya suka-suka anak deh mau bentuknya kayak apa. Nah, yang penting berikan tempat untuk menggantung kunci. Itu adalah prakarya simple yang bisa saya sharekan kepada Bapak Ibu atau pendidik, sehingga putra-putrinya bisa berkarya secara sederhana. Kemudian berikutnya adalah menghias rumah. Menghias rumah itu misalnya rumahnya sudah dicat, tetapi kemudian ingin memberikan hiasan rumah. Di sini saya tidak sediakan contohnya ya. Nah, tapi jika Anda pernah mendengar tentang konsep mewarnai dengan menempel, maka putra-putri Anda bisa membuat berbagai macam motif dengan cara menempel misalnya daun itu kemudian dicelupkan ke cat, lalu kemudian ditempelkan ke bagian yang dia mau di dinding rumah, dan itu dibuat secara teratur, maka akan menjadi hiasan rumah yang permanen tapi sangat indah, dan itu adalah karya dari putra-putri Anda. Berikutnya adalah jika Anda muslim, maka bisa Anda gunakan waktu liburan itu untuk hafalan Quran berupa surat-surat pendek yang kemudian akan membantu anak tersebut bisa menjalankan ibadah sholat dengan hafalan surat pendek yang bervariasi. Kemudian berikutnya adalah berlatih memasak. Memasak itu kan ada yang simple, ada yang rumit, dan seorang anak itu bisa diajari untuk membuat masakan-masakan atau mungkin olahan-olahan yang sifatnya ringan. Misalnya dessert berupa pisang yang dipotong-potong, kemudian diberikan susu kental manis coklat, kemudian ditaburi keju. Mereka yang membuat sendiri, kita sediakan bahannya dan diarahkan. Itu salah satu contohnya berarti memasak. Kemudian yang lain mereka buat mie instan atau apapun, mereka buat sendiri. Ya, ini mungkin terlihat seperti membuat mereka itu melakukan pekerjaan orang dewasa, tetapi ini akan sangat bermanfaat buat mereka, buat kemandirian mereka, buat life skill mereka, bahwa mereka sanggup bertahan hidup dalam situasi apapun karena mereka memiliki keterampilan memasak. Nah, berikutnya berlatih pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu kan banyak sekali. Ada menyapu, mengepel, mencuci, mengelap kaca. Banyak sekali pekerjaan yang mungkin putra-putri Anda tidak pernah mengerjakannya. Mintailah mereka, minta tolong untuk mengerjakan tersebut, dan berilah penghargaan dengan dibelai, kemudian dipuji secara lisan. Kemudian Anda bisa berikan sesuatu yang mereka suka, misalnya kita buatkan es dawet, kita buatkan nasi goreng. Setelah mereka melakukan pekerjaan itu, mereka akan merasa bahwa pekerjaan itu menyenangkan. Jadi liburannya tidak melulu main game doang. Berikutnya, memelihara hewan peliharaan. Banyak sekali kucing liar yang kadang-kadang mampir di tempat kita. Kucing liar tersebut bisa saja kita buatkan kandang, di mana kandang itu kita minta bantuan putra-putri kita. Kemudian kita juga minta mereka untuk memberikan makan secara teratur, memandikannya dan sebagainya. Hal ini kelihatannya tidak terlalu menyenangkan ya buat beberapa orang, tapi sebenarnya adalah sangat mendidik anak untuk memiliki tanggung jawab dan disiplin hidup. Mereka akan memiliki jiwa kasih sayang dan juga mereka merasa peduli dengan sekelilingnya.
Padahal yang dipedulikan itu pertamanya hewan ya, diperhatikan jam makannya, kebersihannya. Tapi lama-lama ini akan menjadi watak anak-anak atau putra-putri Anda itu, sehingga menjadi kepribadian juga terhadap hal-hal yang lain di luar hewan peliharaan. Berikutnya adalah proyek berbasis hobi. Nah, kita tahu bahwa setiap anak memiliki hobi yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya sebagai orang tua, tahu nggak sih hobi anak itu apa? Nah, hobi yang beragam itu kita arahkan untuk mereka itu membuat proyek. Misalnya, jika mereka hobinya adalah menggambar, maka proyeknya adalah membuat komik. Selesai selama masa liburan misalnya, sehari 1 lembar dan sebagainya. Seandainya hobinya adalah menyanyi, maka kita minta mereka membuat cover lagu yang bagus dan tuntas dan bagus dengan penilaian dari Anda sebagai orang tua. Kemudian Anda bisa upload ke sosial media, dan itu akan buat anak merasa berkembang, merasa berprestasi, dan sangat membantu mereka membuang kebosanan selama masa liburan. Ingat, sebenarnya kegiatan-kegiatan ini adalah menjadi alternatif agar putra-putri Anda tidak terlalu terpaku pada bermain handphone, main game, di mana mungkin resikonya adalah mereka mengalami mata lelah, matanya kemudian minus, kemudian kecanduan dan semacamnya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa di like dan subscribe channel kami sehingga bersemangat untuk melakukan posting-posting baru untuk hal-hal yang insya Allah bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.